Halo guys, jumpa lagi di Macam Manga sesuai yang udah gue janjiin. Kali ini gue bakal nge-review manga The Promised Neverland ya. Jadi sebenarnya manga ini itu sudah cukup lama terbit di Indonesia dan tamatnya juga udah bisa dibilang cukup lama ya. Soalnya di Indonesia itu ini terbit pertama kali tahun 2019 ya. Dan tamatnya itu tuh di tahun 2021. Kalau nggak salah itu 2021 akhir ya. Sedangkan di Jepangnya sendiri terbitnya tahun 2016 gitu ya. Jadi ini bukan manga baru ya. Jadi kalau kalian setelah nonton review ini tertarik sama manga ini, saran gue sih cepet-cepet cari ya. Karena makin lama bakal makin susah buat kalian koleksi gitu ya. Jadi manga ini itu terdiri dari 20 volume ya. Jadi nggak panjang, 20 volume itu bisa dibilang pendek dan ini nggak bakal mahal-mahal banget. Kenapa? Karena cetakannya itu masih pakai kertas koran ya. Jadi ya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Sisi baiknya jelas ya, harganya bakal lebih murah. Tapi sisi buruknya itu apa? Sisi buruknya ya kertasnya kertas koran gitu. Dan menurut gua pihak Alex ya ketika gua review manga ini ya, gue jadi mikir cetakan kertas koran sekarang sangat-sangat tidak worth. Kenapa gue bilang begitu? Karena gini nih ya, kalau dulu itu nih ketika ini terbit volume 1 harganya itu 25.000 ya. Dan di volume 20 terakhir ini harganya 35.000. Sedangkan kalian tahu kan beberapa manga dengan book paper itu harganya ada yang 40.000 gitu. Jadi ini kertas koran dengan book paper cuma beda 5.000 perak gitu. Kasarnya 5.000 atau 10.000 perak. Jadi kurang worth menurut gua sekarang kertas koran ya. Cuma intinya ya nanti kalau kalian cari di marketplace, gua nggak tahu apakah ini dihargai 35.000 semua atau mereka yang pihak seller masih ngasih harganya sesuai dengan yang di belakang label ini gitu. Jadi kayak volume satunya gitu masih harga 25.000 gitu ya. Gua nggak tahu, coba nanti kalian lihat sendiri di marketplace. Pokoknya ini begitu deh ya. Dan kalau kalian misalnya suka nih setelah gua review nih ya, dan kalian pengen kertas koran gua nggak suka, jangan khawatir karena kalau kalian ada budget lebih, kalian bisa beli versi Viz Medianya ya. Di versi Viz Medianya itu ada yang box set. Wah, harganya ya jelas mahal, cuma box setnya keren sih. Mantep gitu ya mengenai harga dan cover. Tadi covernya kalian udah lihat semua ya, covernya bagus. Dan kalau lihat dari bagian samping nggak ada yang istimewa, cuma kayak gini doang ya. Jadi ya angka dan judul nggak ada kayak gambar bersambung atau apa. Kalau gambar bagian belakang sih emang tiap serinya berbeda, tapi lagi-lagi nggak yang wah gimana gitu, biasa aja gitu gambarnya kayak gini doang gitu. Jadi ya maksud gua cover belakangnya nggak ada yang spesial gitu ya. Nah, begitu dengan harga dan cover, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan bagian art ya. Art, gambarnya gimana? Apakah gambarnya bagus kan? Gue kasih lihat langsung aja ya. Bisa dibilang manga ini itu punya art yang unik ya. Kalian tadi udah lihat semua gambar covernya kan? Dan gue rasa kalian setuju kalau gue bilang gambarnya itu ke arah kayak dongeng anak-anak, tau nggak? Kayak dongeng komik, kayak komik dongeng gitu deh tuh, kayak dreamy gitu gambarnya, dan memang kesannya seperti itu gitu ya. Dan bisa gue bilang artnya ini sangat-sangat bagus ya. Karena kenapa? Mungkin karena pengarang manga ini dua orang ya. Satu fokus sama ceritanya, Sensei Kayu Shirai, dan kalau buat ngegambarnya ini Posuka Demizu ya. Nah ini ngegambar, jadi kan otomatis dia bisa lebih serius ngegambarnya. Kalian bisa lihat lah gambarnya tuh ya. Jadi ini gua nggak bisa bilang ini sebagus Studio Ghibli, cuma ada vibe dongeng seperti Studio Ghibli gitu menurut gua gambarnya gitu ya, kayak gini tuh. Bagus ya kalau di warna gitu, bagus gambarnya. Gitu. Bagus gambarnya. Dan itu kan bagian dongengnya. Ketika bagian menegangkannya juga sang pengarang bisa menggambarkannya dengan baik gitu. Tuh gambar ininya kerasa banget tuh. Kagetnya penempatan gambarnya bagus. Tuh lihat gambar-gambarnya. Ini benar-benar shock terapi juga sih gambar-gambar seperti ini, kaget tuh. Dikira kan ini komiknya kan komik kayak dongeng gitu. Taunya nanti terus kayak gambar-gambar karakter gini tuh. Ada yang
ya mencekarnya pinter lah gini. Padahal kasarnya gambar ini kan cuma gambar kayak wanita biasa gitu. Cuma ya dia menggambarkan karakternya pinter gitu. Dari mukanya menyebalkan dan ya serem lah intinya, bukan serem sih. Tapi ya kayak tegang gitu. Gitu ya. Jadi penggambarannya bagus banget ya manga ini. Nah, bisa gue bilang nanti ada bagian pertarungan juga, sang pengarangnya juga bisa menggambarkan dengan cukup oke gitu, walaupun ya nggak selevel One Punch Man, cuma maksudnya adegan actionnya, tembak-tembak gimananya gitu, oke gitu menurut gue. Gitu ya, pokoknya kalau buat artwork sih gue bisa bilang nggak ada masalah sama sekali di manga ini ya, bisa gue kasih 8,5 sampai 9 nilai artworknya. Bagus ya, gambar belakangnya detail, terus latar belakang dunianya gambar kayak di danau apa bagus gitu ya. Jadi nggak ada masalah dengan gambarnya. Sekarang kita bahas masalah ceritanya ya. Menurut gue ceritanya adalah sisi terkuat sekaligus sisi terlemah manga ini ya. Lah kok bisa? Oke, kita bahas ya. Jadi sebenarnya Promised Neverland ini ceritanya tentang apa sih? Jadi ceritanya tentang panti asuhan ya, anak-anak ini. Ya ini pemeran utamanya ya si Emma, Norman sama Ray ya, atau yang mana kebalik gue udah lupa gue soalnya. Oke, ini intinya menceritakan mereka bertiga dan anak-anak lainnya. Mereka itu hidup biasa di panti asuhan tuh. Seperti kalian bisa lihat ya, panti asuhannya damai, nggak ada masalah apa-apa tuh. Intinya ya panti asuhan biasa aja gitu, ceritanya kayak cerita happy-happy gitu. Ceritanya mereka anak yang pinter atau apa. Mereka dikasih taunya nanti kalau ada orang yang mengadopsi kalian, ya kalian bakal pergi di panti asuhan ini. Tapi ternyata ada rahasia gelap di panti asuhan ini ya. Sebenarnya panti asuhan ini adalah peternakan ya. Peternakan apa? Iya, peternakan manusia. Jadi di sini itu manusia itu dijadiin makanan buat iblis. Nah, loh hebat nggak coba? Ceritanya itu sudah sangat di luar konteks ya. Gue ini sangat seneng cerita-cerita yang seperti inilah. Kayak, ya bisa dibilang ini science fiction gitu kan. Jadi keren gitu konsepnya. Ih, keren banget. Gue seneng banget sama konsep-konsep yang manusia jadi hewan ternak. Bukannya gue psikopat ya, cuma kadang-kadang gue suka mikirin manusia juga kan kejam sama binatang. Kadang-kadang gue sempat ada pikiran kalau manusia yang dibalik gimana. Jadi gue seneng gitu kayak manga-manga seperti Gans, kayak gini. Gue seneng gitu, konsep ceritanya bagus gitu. Gitu. Jadi akhirnya mereka bakal berusaha kabur dari panti asuhan ini gitu ya. Gitu. Dan ini 3 anak ini adalah 3 anak pinter banget. Jadi ceritanya di dunia ini tuh kalau manusia IQ-nya makin pinter, maka rasa dagingnya makin enak. Nah, menarik kan? Gila, ini imajinasi sang pengarang itu sangat hebat banget di manga ini menurut gue. Gitu. Jadi mereka nggak salah ini pisah keahlian gitu. Gambarnya hebat, story-nya juga mantap gitu. Latar belakangnya bagus banget gitu. Ini kayak, wah bagus banget lah. Ini ceritanya itu udah ada di level yang lain dibanding komik Shonen Jump yang lain lah menurut gua ketika awal baca ini gitu. Keren abis latar belakang ceritanya. Nanti juga mereka bakal nyusun strategi, cara kaburnya gimana. Terus, iya intinya ngatur strategi perang otak sama pemilik mantu asuhannya gitu. Wah itu keren banget. Serius itu keren banget ya. Bahkan ini ketika sedang ada di bagian itu ya, ini adalah salah satu komik yang paling gue sukai. Ini waktu itu, wah ini komik jadi favorit gue. Serius, waktu gue baca ini ya, sampai volume 4, volume 5, gue sampai kesel. Aduh, ini kenapa Gramet ngerilisnya kok pakai kertas koran? Ini komik sebagus ini dirilis pada kertas koran. Sempet ada pikiran kayak gitu, kok gue kesel gitu. Kayak kadang-kadang greget, cuma ya udah deh. Gitu. Nah, tapi ya, entah bagaimana caranya karena ini komiknya di dalam naungan Shonen Jump atau apa, gue nggak ngerti kenapa perlahan-lahan manga ini berubah ya. Ya, dari yang ceritanya perang psikologis ya, mikir gimana strategi gimana, ini mendadak berubah sedikit tapi pasti jadi battle manga. Ya, bisa dibilang masih ada ngatur strateginya juga. Tapi intinya jadi ada pertarungan dan menurut gue itu nggak masuk akal gitu. Intinya itu kalau kalian mau tanya nih, gue bocorin aja nih ya. Di volume 1 sampai 9, 8 itu masih kental sama pikir-pikiran lah. Jadi kalau mereka ketemu musuh juga kabur-kaburan gimana gitu. Jadi wah seru banget ya, kayak kita kayak tenggelam di dalam apa tuh dunianya mereka lah. Keren banget serius volume 1 sampai
10 itu masih keren banget. Nah, mulai volume 11 tiba-tiba entah kenapa volume 11 dan selanjutnya mereka jadi jago banget gelut. Emang kasarnya diceritain di manga ini mereka itu dilatih bla bla bla. Cuma gini kan, ya ini itu mereka itu anak panti asuhan. Mereka itu bukan mantan bocah teroris. Kalau mantan bocah teroris ibaratnya atau gimana dari kecil udah megang senjata, gue ngerti lah mungkin mereka emang di atas kemampuan rata-rata. Cuma ini mereka tinggal di panti asuhan, kerjaannya sehari-hari cuma belajar. Dan ketika mereka berhasil kabur dari panti asuhan mereka, akhirnya mereka belajar gelut cuma sebentar, ya. Mereka jadi ahli banget dan mereka bisa ngalahin iblis yang merupakan bisa dibilang ya kuat banget gitu. Soalnya ada generasi sebelumnya juga orang yang kabur dari panti asuhan. Ini rada spoiler ya, cuma gue nggak mau sebut. Mereka itu dibantai semua gitu dengan mudah sama iblis tersebut itu. Tapi giliran pas bagian main karakternya ini, lewat semuanya. Jadi bisa gue bilang plot armornya super tebal banget. Itu yang bikin gue kesel. Yang kedua itu adalah ini karakter utamanya ya, si Emma ini ya. Kalian lihat rambutnya warna apa? Ya, rambutnya warna kuning. Jadi mirip dengan Naruto. Nah, di sini itu gue bilang si Emma ini persis kayak Naruto gitu. Bacot terus, ngomong terus. Dia itu kayaknya baca komik Naruto juga di Promised Neverland ini. Jadi dia menguasai Talk no Jutsu ya. Jadi ngomong aja terus. Nanti masalah semuanya beres selesai dengan ngomong. Tapi gini maksudnya, kalau Naruto, setidaknya Naruto itu emang bener-bener kuat. Tapi ini si Emma, bisa dibilang dia itu adalah kayak beban gitu. Sifat naifnya dia itu sering, nanti kalian lihat bukan sering sih, hampir selalu menyebabkan karakter lain celaka. Itu pertama kali gue udah kesel banget ya. Dan kasarnya itu gimana ya, jadi karakter lain itu di sini tuh ada karakter yang sang pengarang itu ngebunuh karakter. Cuma menurut gue karakter yang dibunuh itu dipaksain ya. Jadi bukan karakter itu bukan harusnya udah mati, cuma ya udah dah. Biar ceritanya sedih, tos ini karakter plus dibunuh mati aja. Dan sedangkan ketika ada momen di mana harusnya karakter tersebut mati, jadi nggak mati. Contohnya siapa yang seperti itu? Ya si Emma itu. Si Emma ini harusnya mati sebenarnya menurut gue. Sorry ya, lihat spoiler ya. Cuma ya ininya ada kayak momen di plot armornya tebel. Intinya gue mau kasih tau plot armornya tebel. Dan lagi-lagi nih spoiler ya, jangan dilanjutin kalau enggak. Nanti di volume 11 ini ya ceritanya. Intinya kan ngelawan iblis tadi yang gue bilang. Yang salah satu iblis yang terkuat. Anak-anak mati asuhan generasi sebelumnya mati, dibantai, cuma satu orang yang selamat. Ketika si Emma dan kawan-kawannya gabung, hebat dong. Menang melawan orang tersebut tanpa ada korban jiwa dong. Keren nggak coba? Dan ketika ngelawan iblis gitu kuat, pas ngelawan musuh yang lebih lemah, karena ya seperti tadi yang gue bilang, ada momen si pengarang mungkin pengen bikin kita sedih, ditos aja karakter mati. Itu yang gue nggak suka pertama. Kedua itu sih. Kan yang pertama sifat naifnya si Emma, yang kedua itu yaitu plot armor yang tebal sama dipaksain itu karakter yang mati. Itu gue nggak suka banget ya. Dan waktu endingnya itu bikin jengkel karena menurut gua ada seperti sisi yang dipercepet gitu. Nah inilah salah satu aspek juga yang bikin gua rada-rada kesel sama Shonen Jump gitu ya. Si Shonen Jump itu kalau dilihat ciri khasnya itu dia ingin menjadikan semua manga seperti One Piece. Ketika manga tersebut laku, jangan ditamatin, panjangin terus biar ngasilin duit. Nah ujungnya makanya menurut gua perkiraan gua sih ini bisa jadi kayak gelut. Jadi kayak komik gelut belakangan gitu banyak perang karena ada perintah dari editor. Menurut gua ya, ini menurut gua mungkin nggak bener, ini cuma prediksi, cuma ini kayak ya itu anggaplah ini gua ngomong asal lah ya. Cuma ini kan pada pendapat boleh dong ya. Pendapat gua sih seperti itu ya, kayak dipanjang-panjangin dan ketika ternyata minat pembacanya menurun, udahlah dikampak aja. Ya emang asalnya nggak dikampak abis gitu ya, nggak parah, cuma ya tamatnya ya gitu aja gitu menurut gua. Nggak jelek tamatnya. Tapi di bagian pas tamatnya ada lagi yang bikin gua kesel. Nanti kalian lihat aja ya. Gua nggak tahu kalian setuju sama gua atau enggak. Buat kalian yang udah baca, pasti kalian ngerti. Nanti di bagian tamatnya ada satu orang
sebenarnya orang tersebut nggak harus mati, tapi karena mungkin sang pengarang pengen bikin kita sedih, tiba-tiba matinya konyol aja gitu. Kayak tiba-tiba karakter tersebut muncul dari mana melindungi karakter lain, terus ketusuk. Itu kayak sangat-sangat klise banget menurut gue. Dan jujur ya emang sedih. Tapi sedihnya sama keselnya lebih banyak keselnya sih. Soalnya kasarnya ya emang karakter tersebut harusnya nggak perlu mati gitu. Kayak dipaksain banget. Itu yang gue bilang. Jadi karakter yang harusnya nggak mati, mati. Yang harusnya mati, nggak mati. Itu yang bikin gue greget gitu ya. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya gimana ya? Oke, gue mesti bilang dengan jujur sekarang ya. Walaupun udah gue maki-maki seperti itu, ini manga ya, udah gue maki-maki ya. Gue katain dipanjang-panjangin karakter utamanya kayak Naruto, ngomong terus tanpa skill. Tapi nggak bisa dipungkiri manga ini tetap manga yang bagus ya. Overall skornya masih bisa gue kasih 8 ya. Loh 8 kok masih marah-marah, masih kesel? Kenapa gue marah? Ibaratnya gini nih. Kalau kita ekspektasinya udah dewa banget, ternyatanya jelek kan jadi kecewa. Nah ya seperti itu. Gue ekspektasi manga ini itu, udah gue bilang tadi ini ya, waktu awal itu seru banget ya. Ini bisa gue kasih 9,5 ini manga waktu awal-awal. Seru banget serius bagian-bagian volume awal. Ya. Tapi ya itu makin lama, ya mirip-mirip Inuyasha lah kasarnya lah. Cuma kalau Inuyasha sih jelas itu memang dipanjang-panjangin ya. Inuyasha juga awalnya asik banget, rame-rame, tapi kok ceritanya nggak tamat-tamat sama digituin terus ya. Nantilah itu mah di review Inuyasha aja ya. Kalian mau reviewnya coba kasih tahu gue di komentar ya. Kalau banyak yang minta nanti gue bakal review. Cuma gue pasti review yang lain dulu yang udah kalian request ya, kayak All You Need Is Skill, Claymore, itu bakal gue dahuluin, tenang aja. Gue baca komen kalian kok. Cuma ya manga ini masih tetap dapat skor 8 ya. Dan kalau kalian nanya, Gan rekomen manga ini nggak? Gue masih sangat merekomen ini buat kalian ya. Terutama kalau kalian yang bosen gitu dengan cerita yang gitu-gitu aja. Aku ingin menjadi yang terkuat, aku ingin jadi apa? Kayak Naruto, One Piece, aku ingin jadi bajak lautnya. Nah, manga ini bisa dibilang napas seger ya. Gitu. Cuma nanti jangan kaget juga bagian tengah-tengahnya ada gelut-gelut gitu juga. Gitu. Dan si Emma ini benar-benar sangat menyebalkan menurut gue ya. Cuma endingnya itu ya banyak yang nggak suka sama endingnya. Cuma ya sejujurnya gue nggak gimana suka sama endingnya. Cuma tapi menurut gue endingnya itu oke ya. Ada pengorbanannya si Emma nanti yang bikin gue nggak benci dia lagi lah gitu. Gitu. Intinya ini manga bagus banget. Nggak bagus banget sih, bagus lah. Ya, gue sangat merekomendasikan kalian. Banyak di internet juga banyak review-review yang marah-marah ngatain manga ini bla bla bla. Cuma gue yakin mereka semua itu kayak gitu karena sama kayak gue gitu. Karena ekspektasi mereka itu tinggi banget buat manga ini, tiba-tiba sang pengarangnya berubah jalur gitu. Gitu deh. Pokoknya ya begitu deh review manga Promise Neverland kali ini ya. Semoga ini membantu kalian. Buat yang udah baca nih ya, apakah kalian sependapat dengan gua? Tinggalin ya di kolom komentar ya. Diskusi aja. Gue pengen tahu juga apakah ini gua doang yang merasa seperti ini atau yang lain juga sama seperti gua gitu ya. Jadi gua bisa tahu gitu. Dan ya lagi-lagi seperti yang tadi gue bilang di awal, kalau kalian tertarik dengan manga ini ya buruan koleksinya, karena ini udah 2021 volume 20, udah 2 tahun ini ya. Jadi mungkin udah rada susah nyarinya. Gitu. Cuma ya begitu aja. Terima kasih udah nonton. Makasih ya. Pastiin kalian like video ini dan juga jangan lupa subscribe buat yang belum, biar gak ketinggalan review manga selanjutnya. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.